Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu. Ariel? Kamu saudaranya Ariel Noah? Bukan, kenapa emang? Mirip banget, sumpah mirip banget kan ya. Coba kolom komen di ramein ya. Kalau tamu kita di Worek Podcast episode kali ini mirip banget sama Ariel Noah. Tapi kita coba kenalan dulu ya. Yuk kenalan dulu yuk. Hai, aku Subianto dari CS Department di Worek. Ada Subianto yang bakal cerita-cerita sama kita nih seputar dunia CS tuh kerjanya kayak gimana sih. Apalagi mungkin kamu semua yang nonton menganggap mungkin CS tuh yang harus standby depan telepon gitu kan ya. Namanya juga customer service, terus mungkin harus standby handphone, harus balesin chat, email dan lain-lain gitu. Bener nggak sih kalau work as a customer service tuh yang kayak gitu? Bener sih, di Worek juga sama sih, ada kayak 24 jam harus standby. Oke. Jadi 24 jam ini nggak apa-apa nih kamu tiba-tiba ada di sini syuting di sini? Enggak. Jadi di Worek kita terbagi jadi 3 shift gitu. Jadi ada 3 shift di Worek, ada shift pagi, shift sore, sama shift malam. Jadi masing-masing shift udah ada yang standby. Jadi nggak apa-apa aku di sini. Oh, kamu ikut shift mana? Aku malam sih. Oh, shift malam? Iya. Jam berapa tuh? Itu jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Tapi kerjanya kamu masa jam 12 malam ada orang nelpon sih? Customer service ada yang email? Ada dong. Kan Worek ada customer dari US. Kalau US kan masih pagi. CS kalau di IT company ya, mungkin juga di Worek ya. Kayak gimana sih? Kalau kerjaan CS tuh sebenarnya secara general sama aja ya, kayak melayanin customer. Cuman kadang perusahaan tertentu cuman ada yang bisa angkat telepon, by WA, by Telegram. Nah, kalau di Worek ini kita lebih profesional. Jadi kayak semua ke-track, kita pakai ticketing system. Oke. Jadi ada namanya ticketing system. Ticketing system tuh maksudnya kayak gimana tuh? Ticketing system tuh jadi kayak misalnya Mbak punya keluhan. Jadi Mbak bikin tiket ke kita. Jadi kita nanti akan berkomunikasi melalui tiket itu. Jadi misalnya ke depannya 1 bulan kemudian Mbak Bian mengalami masalah yang sama. Jadi kita bisa cek, oh ternyata Mbak Bian pernah dulu kayak gini. Ya udah kita kasih tahu aja solusinya sama kayak gini. Jadi berarti bisa ke-track. Ada aplikasinya gitu kan? Ada. Apa aplikasi-aplikasi apa aja sih? Biasa sih ticketing system sih ada namanya kayak Ako, ada Zendesk, ada ConnectWise, itu sih yang biasa sering dipakai. Dan waktu itu kalau Subi sendiri memang backgroundnya kuliahnya di IT kah? Kuliah bukan IT sih. Aku IT-nya itu pas SMK. Jadi aku kuliah itu ilmu komunikasi. Jadi bertabrakan. Terus habis itu? Jadi kalau ditanya ada basic IT nggak sih? Ada sih sedikit. Jadi kayak apa yang diomongin customer sama engineer kita ada sedikit paham. Oh ini dulu pernah dipelajarin nih pas sekolah gitu. Emang alur kerjanya ketika Subi ngedapetin tiket nih ya kan dari customer terus dibawa ke tim support department, itu kayak gimana alurnya? Alurnya pertama gini, kita nerima tiket. Nah itu pertama kita harus baca dulu tiketnya, kita pahami dulu si customer ini mau apa sih, dia lagi komplain kah, lagi ada request kah, atau lagi nanya kah. Jadi kita sesuaikan. Nah udah kita pahami si tiketnya, baru kita bales sesuai dengan konteks yang dia mau. Kalau misalnya ada komplain ya kita bales kayak oke, kita cek dulu terhadap isu yang Anda alami gitu-gitu kan. Kalau request ya oke, request Anda akan kami kerjakan. Nah setelah udah bales baru kita eskalasikan ke support. Nah tadi pas baca kan kita udah tahu nih udah apa namanya, tiket ini harusnya ke departemen mana. Karena di support itu ada networking, ada Windows, ada Linux, terus ada juga data center. Jadi kita udah tahu harus kemana. Jadi kita post ke sana, terus tag support tim yang lagi duty. Gitu. Nah kamu kan juga shiftnya shift malam tuh, dan mostly customer yang kamu hadapin itu adalah customer dari luar negeri gitu kan. Ada yang ngebedain nggak sih waktu ngadepin customer dari US
sama dari Indo atau yang pokoknya dari luar negeri sama Indo gitu, ada perbedaan nggak sih kamu ngadepinnya? Perbedaannya jelas sih. Kalau customer luar US, dia tuh pengennya kita lebih to the point gitu, nggak mau bertele-tele. Jadi kayak misalnya dia minta A, jadi kita langsung jelasin A tanpa bertele-tele. Nah kalau customer Indo biasanya kayak dia minta A tapi nanti ada kayak anak-anaknya gitu ngikut pertanyaan-pertanyaan atau request anak-anaknya ngikut, jadi kayak bakal lebih kadang lebih complicated sih sebenarnya. Malah lebih complicated ngadepin customer Indonesia? Iya. Hah, masa sih? Ada pengalaman unik apa nih yang pernah Subi alami waktu ngadepin customer? Pengalaman unik ya. Kalau pengalaman unik tuh namanya customer ya, pasti ada dong marah. Kayak misalnya tiketnya kelamaan dikerjain. Nah, itu nanti kita gimana sih buat nge-calm down customer tersebut gitu. Nah, itu yang pernah aku alamin. Nah, yang aku pelajarin dari situ tuh kita nggak boleh janjiin ke customer. Jadi kayak kita nggak boleh janji kayak akan kami kerjakan secepatnya. Itu kan seakannya janji. Padahal kita kan belum tahu berapa lama proses pengerjaannya. Oke. Jadi itu paling penting. Jangan bilang as soon as possible, itu jangan. Oh gitu, itu nggak boleh. Jatuhnya janji. Ya, janji yang belum tentu bakal langsung ditepati. Walaupun memang as soon as possible kita pasti lakuin gitu kan ya. Tapi karena masih sedang dalam proses dikerjakan. Terus jawabnya gimana? Ngandelnya gimana? Jawabnya kita bilang aja kalau sudah selesai akan kami update lagi. Ya, jadi kita nggak berikan kayak ini bakal cepet dikerjain. Padahal kan kita juga banyak tiket lain ya yang mungkin lebih urgent. Jadi kita lebih prioritaskan tiket yang lebih urgent. Oke, jadi ada penggunaan bahasa yang harus diperhatikan ya ketika menghadapi customer ya. Iya betul. Terus kalau misalnya ngadepin customer yang dari US dengan perbedaan bahasa, apalagi bahasa Inggris bukan your mother language ya, bukan your mother language gitu, gimana tuh kamu tuh ngadepinnya, terus mengolah kata-katanya? Yang pertama kita perhatiin sih gini sih, nggak boleh terlalu belibet. Kayak saya intinya A tapi kita belibet nyampeinnya, jadi bikin customer bingung adanya. Jadi kayak misalnya A, kalau customer US yang aku tangkap itu kita the simple the better. Jadi semakin simple semakin bagus. Jadi poinnya aja, jangan bertele-tele, malah bikin mereka kalian ngomong apaan sih gitu. Jadi gitu. Malah kita yang dapat lebih komplain lagi ya kalau misalnya kita nggak make it simple. Iya. Nanti malah ngomong apaan sih lo? Iya. Oke, Subi, kamu kan udah sering banget nih ngadepin customer dari US, dari luar, terus pasti tiketnya itu kan banyak banget. Nah, salah satu cara buat refreshing kan pasti dengerin musik. Kan kamu suka dengerin band kan? Suka. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke Game Session. Oke, sekarang aku akan kasih kamu foto-foto vokalis band dan kamu harus tebak dia itu dari band mana. Oh, oke. Vokalisnya band mana? Foto yang pertama. Ini dari The Beatles. The Beatles, yeay! John Lennon. Benar. Oke. Tuh, 2, 3. Nih, coba ini apa? Ini vokalisnya Queen. Kamu sempat nonton nggak filmnya? Sempet sih, yang dia peranin sama Malik. Siapa Malik itu? Iya. Itu sempet sih. Iya, itu pakai soundtracknya Malik and the Essentials gitu. Rami Malek. Ya, Rami Malek. Coba ini ya, next. Ini vokalisnya Coldplay. Favorit lagu favorit kamu dari Coldplay? Lagu favorit aku dari Coldplay itu ada judulnya Death and All His Friends. Itu lagu lama sih, tahun 2012-nya. Lama banget. Kalau aku suka yang Everglow. Oke. Itu Everglow tuh dia punya cerita. Iya, itu sedih banget. Lanjut lagi. Agak lebay saya. Kalau ini vokalisnya ini Creep. No. Siapa? Simple Plan. Simple Plan. Berarti gagal jadi anak band. Udah, kamu jadi customer service-nya Worek aja.
Tapi Subi, kamu tuh yang aku salut dari Subianto itu adalah walaupun dia kerjanya shift malam jam 12 sampai jam 8 ya, kamu tuh masih bisa tetap cakep sih. Walaupun tadi kamu bilang aku juga ada mata pandanya loh, mana nggak kelihatan banget. Ini kelihatan sih kalau dari coba spill skincare-nya apa? aku nggak gimana sih, paling cuci muka, terus kayak pakai apa sih namanya, moisturizer. Terus kalau siang pakai apa, sunscreen gitu dong sih. Tapi kita tuh menemukan foto kamu, ya kan? Kamu tuh dulu nggak seperti ini gitu loh. Bohong banget kalau misalnya kamu nggak ada treatment tertentu nih. Coba kita tampilin ya. Nih, ada nih foto before afternya Subi. Kamu yang dulu dan kamu yang sekarang berbeda sekali. Coba tolong kasih tahu apa yang terjadi padamu yang bisa berbeda banget dari foto di sini sama kamu yang sekarang. Oke, jadi dulu aku sempat obesitas sampai 100 sekian kilo, 106 kilo kalau nggak salah. Yang di foto ini 106 kilo? 106 kilo. Oke. Itu pada masa SMK sih. Jadi kayak makannya nggak kontrol, terus ya udah makan, tidur, kerjanya gitu doang, nggak kontrol. Jadi tiba-tiba pas sadar udah 106 kilo. Aku takut aku gitu juga. Terus habis itu ya pasti ini dong, kayak orang tuh pasti ada di ketemu titik sadarnya. Kayak waktu itu aku selalu denial sih kalau aku gendut. Jadi yang buat aku sadar itu pertama dari foto. Jadi aku ngeliat foto aku obesitas gitu ya, gendut. Aku segendut ini ya. Gendutnya gendut nggak sehat gitu ya. Gendut nggak sehat. Kayak awalnya aku denial, kayak diejek teman, lu gendut banget nih. Terus aku denial, enggak, gue nggak gendut gitu kan. Terus setelah melihat foto, ternyata segendut ini. Terus setelah aku realize, sadar kalau setiap 3 bulan tuh aku ganti seragam sekolah terus kan. Kayak dan itu harus 3 bulan. Dan itu harus custom. Nggak ada ukurannya, jadi harus custom, diukur baru dibikinin. Nah itu setiap 3 bulan. Akhirnya kayak wah ini udah nggak bener sih. Akhirnya kayak coba akhirnya turun berat badan. Awalnya berhasil nurun 2 kilo. Itu udah senang banget. Jadi kayak semakin kita turun semakin semangat gitu. Nah, itu awalnya. Sampai pada akhirnya berhasil nurunin sampai 64 kilo. Ada tips and trick gak nih khususnya buat para wow people yang nonton, yang banyak kan di IT company itu kita mau nggak mau karena harus standby 24 jam, kita harus terbiasa dengan kerja yang shift kan, harus standby karena kan 24 jam. Gimana supaya kita tuh bisa tetap sehat di jam kerja yang tidak normal, ya kan, normal dalam kutip seperti pada orang normal pada umumnya yang 9 to 5. Itu gimana? Pertama kita perhatiin makan, karena otak kita nih sangat tricky. Karena kita kenal ya orang Indonesia, kalau belum makan yang kayak nasi itu dianggap belum makan. Iya. Nah sebenarnya kayak kita makan permen atau makan semangka atau makan apel itu sebenarnya udah makan, dan itu sebenarnya udah cukup ya. Karena energi bukan cuma dari karbo, kita butuh energi seperti dari gula atau enggak bakar dari lemak kita. Oh jadi karbo tuh nggak harus dari nasi maksudnya? Karbo ya memang nggak harus dari nasi, banyak jenis karbo. Cuman nasi itu masuknya karbo kompleks. Jadi banyak karbo, ada roti gandum, ada oat, terus ada kentang. Nah, banyak pilihan karbo. Kalau bisa karbonya dikurangin, lemak-lemaknya kita tetap butuh lemak loh, by the way. Jangan salah, jangan kira kita nggak boleh makan lemak. Kita harus, karena untuk jantung kita. Tapi diperhatiin aja porsi makannya jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi kita harus mengatur mindset kita. Mindset kita, otak kita yang membuat kayak wah pengen makan nih, padahal kadang kita belum, nggak lapar nih, kayak pengen ngunyah aja kerjanya. Nah itu yang bikin kita obesitas, naik berat badan. Berarti harus pintar-pintar mengendalikan mindset kita dan menguasai diri kita ya. Wow, seru banget cerita hari ini sama Subi gitu kayak. Oke deh kalau gitu Subi, thank you banget ya. Sukses buat kerjaannya, kuliahnya, dan selalu jadi idaman customer-customer yang ada di US. Bye. Bye people, see you on the next episode di Warek Podcast.